Ethan, Rafael, Aiden, thank you ya. Makasih, Kak. Kak. Yuk, Ethan. Pagi, Jeb. Pagi, Kak. Udah makan, Jeb? Belum, Kalau Kak. puasa. Enggak, Kak. Bukan puasa. Aku memang pagi nggak makan, Kak. Oh, nggak bisa makan pagi. Iya, Kak. Tapi mulai makan siang berarti. Iya, siang. Dan berarti sehari cuma 2 kali makan. Iya, Kak. Cuma 2 kali doang. Wah, enak ya. Hebat loh, Jeb. Kalau pagi makan emang agak gak enak sih, Kak, jadinya. Oh, jadi suka ke belakang terus gitu. Iya, Kak. Bener kayak gitu. Tapi kalau pagi ganti makan apa? Nggak ada roti atau enggak juga. Nggak ada, Kak. Nggak ada sama sekali. Susu juga enggak. Ya, kalau minum susu ada, Kak. Tapi kalau ya makan berat gitu nggak ada. Makan ringan juga. Oh gitu. Enak ya. Dan kecil gitu, Jeb. Iya. Dari apa kalau nggak salah baru udah ngelakuin dari ini deh, SD kelas 5 deh. Oh, tapi sebelum-sebelumnya memang tiap sarapan langsung nggak enak perut gitu. Iya, Kak, benar. Kayak gitu. Bawaannya kenapa deh? Mungkin pencernaannya lebih cepat aja sama kayak gitu. Oh gitu. Iya. Jarang loh umur senjata itu biasanya masa pertumbuhannya harus banyak makan biasanya. Oh, benar-benar sih, Kak. Banyak sih. Iya. Tapi sekali makan banyak berarti. Banyak, Kak, bisa 3 porsi juga bisa. Buset. Tapi yakin tuh 3 porsi jam. Yakin nggak? Gokil. Itu 2 kali tuh makannya banyak pasti. Banyak, Kak, banyak. Di sini siapa lagi yang nggak bisa sarapan selain Jepang? Keren. Ada yang nggak sarapan juga kayak Jepang, tapi itu jarang, benar jarang tuh yang begitu tuh. Yang nggak sarapan pagi. Iya, satu orang pimpin dulu sebelum kita mulai. Jadi, ada yang mau bersedia buat pimpin doang? Kita tolong Winnie deh, Win. Silakan Win. Win boleh bantu pimpin dong ya Win? Ah, Win 5 orang. malah keluar. Jep aja deh Jep. Gas Jep. Ya, oke, Kak. Teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke Jep, thank you. Nah, ini kita masih stay di soal 10 ya. Nah, kemarin kan kita harus ubah dulu bentuk pecahannya jadi bentuk pangkat kan gitu. Oke, yuk. Pelan-pelan. Ada yang bisa nggak? Atau masih mentok juga? Masih mentok juga ya? Ya, berarti Mentok sih, Kak. fx berarti kan sama dengan 2x plus 1/2x gini kan. Nah, ini rubah dulu aja dia. Jadi 2x-nya tetap. 1/2x kan sama aja kayak gini loh. 1/2 dikali 1/x gitu. Jadi gini, 1/6 kemarin kan kabarnya bilang, itu kan sama aja 1/2 kali 1/3. Nah ini kan sama juga, itu kan namanya ganti dengan 2 kali 3. 2 kali 3 kan 6 ya. Nah anggap si 3-nya ini si x-nya itu. Ini anggap si x-nya, ini juga anggap si x. Ini kan sama hasil yang sama, 1/6 dengan 1/2 kali 1/3 kan 1/6. Sampai sini dulu dia. Aman ya. Ini kita kurungin karena kita rubah. Yang ini bentuknya berubah jadi. Lalu ini kan berarti fx-nya jadi ganti lagi ya, 2x plus setengahnya tetap cuman 1/x ya. Kalau ada 1/a itu berarti kan sama aja a pangkat min 1, betul? A-nya kan pangkat 1.
Kalau dia jadi pangkat berarti naikin ke atas berarti dia dipecahin sampai. Ya. Berarti ini kan sama aja juga dengan super X ganti dengan X min 1. Sampai sini bingung kan? Konversi pangkatnya dari pecahan ke bentuk pangkat. Bingung nggak? Semoga nggak bingung ya. Tahapannya begitu, prosesnya begitu. Nah ini kan udah oke nih. Kalau udah bentuk pangkatnya udah normal kayak gini kan tinggal kita turunin aja kan. Turunan 2X apa? Turunan dari 2X. Turunan aljabar. X-nya kan pangkat 1 ya. Berarti pangkatnya kan pendek ke depan ya. Berarti 1 dikali 2. X-nya pangkatnya kurangin 1. Kan gini kan. Konsep turunan kan selalu begini. Aman sampai sini. Aman ya? Masih bingung nggak? 2X itu diturunin aja gini. 1 kan X ini pangkat 1. Pangkatnya taruh ke depan, dikalikan dengan 2. X, lalu pangkat X-nya 1 kurang 1. Diferensial itu kan mengurangi pangkat ya. Oke, lanjut. Berarti yang ini, yang di dalam kurung, pangkatnya kan min 1, berarti min 1 kali setengah kan. Setengah X. Ini pangkat min 1, kalau diferensial kan kurang 1 pangkatnya, berarti kurang 1 lagi. Gitu. 1 kali 2 berapa? 1 kali 2 berapa tuh? Min 2 Kak. 1 kali 2 kan positif ya? 2. X-nya jadi pangkat 0 kan? 1 kurang 1 kan 0. Ditambah min 1 kali setengah. Berapa? Min 1 kali setengah plus kali min. Ini ya? Min 1,5. Min setengah dong. Oh ya salah ngomong Kak. Iya, min setengah kan? 1 kali setengah kan tetap setengah. Oke. Jadi min setengah. Lalu X-nya sekarang. Pangkatnya jadi pangkat berapa? Min 2 pangkatnya. Pangkat min 2. Oke. Nah, sampai sini aman kan? Setiap perubahannya ada yang kesulitan ya. Dari pecahan ke pangkat. Nanti kita balikin lagi ke pecahan lagi sebetulnya. Oke, sekarang X pangkat 0, berapapun yang dipangkatin 0 kan tetap 1 kan. Ya. Lalu plus ketemu min. Plus ketemu min bukan plus lagi, berarti jadi min. Ya. Ini kan plus, ini min, ketemu jadi min kan. Min setengah X pangkat min 2. Nah, jangan lupa, awalnya kan tadi jadi ini ya, setengah kali 1/X, ya kan? Berubah jadi setengah X pangkat min 1. Nah, yang ini juga kita rubah lagi, jadi 2 kali 1 kan 2. Ini jadi min setengah dikali X pangkat min 2, berarti tinggal ganti jadi ini ya, 1/X pangkat 2. Sampai sini aman kan? X pangkat min 2 itu kalau dijadiin pecahan jadi 1/X pangkat 2. Di sini aman kan? Bingung? Kalau bingung kayaknya harus belajar ini lagi, perpangkatan lagi sama akar. Ya. Jadi ini sama aja dengan 2
min setengah kali 1/x kuadrat. Atas kali atas kan tetap 1 kali 1 ya. 2 kali x kuadrat berarti 2x kuadrat. Nah, turunannya tuh ini. Buat nomor 10. Ini turunannya. Persamaan turunannya segitu. 2 dikurang setengah x kuadrat. Nah, dari turunan ini kan yang ditanyakan adalah turunan fx-nya waktu x-nya sama dengan 1. Oke, nah sekarang f turunannya kan tadi kan 2 dikurang 1/2x kuadrat. Sekarang diminta nilainya waktu x-nya 1. Jadi 2 dikurang 1/2 kali 1 kuadrat. X-nya kan gantikan dengan 1 berarti ya. 2 dikurang 1/2 kali 1 kuadrat berapa? 1 kuadrat itu berapa sih? 2 dikali 1 kuadrat. Itu berapa? 2 dikali 1 kuadrat. Ada yang bisa? Dua, Kak. Oke. 1 kuadrat kan 1, kali 2 kan 2 kan. Jadi 2 dikurang setengah sebenarnya berapa? 2 dikurang setengah berapa? 2 dikurang setengah. 2 dikurang setengah. Eh, 1,5, Pak. 1,5 itu kalau dalam bentuk pecahan berapa? 1/2. Mantap. Jadi ada jawabannya ya. Jawabannya jadi yang mana, Sob? B. 1/2. Gampang kan sebenarnya. Ada sekitar 10 menit nggak kalau kita kerjain normal? Nggak ada kan? Tidak ada sih. Yang penting masih paham, ingat konsep pecahan ke akar, pecahan ke pangkat. Silakan dicatat. Kalau bingung boleh bertanya. Atau kita mau balik dulu sebentar ke sesi pangkat dan akar. Gak apa-apa kalau mau balik dulu kita refresh sebentar tentang pangkat dan akar, gak apa-apa. Ada yang mau bertanya? Silakan, gak apa-apa.
Bandar kuku kalau misalkan kalian mentok aja jadi lebih baik tanya aja ke Bapak. Kadang soal-soal eh, integral tuh atau diferensial tuh begini bentuk jauh di bawah, jauh di apa di atas standar sebetulnya. Sengaja Kak Bandar kasih biar kalian nggak kaget nanti kalau ketemu soal di luar sana. Ya, mungkin bisa grade-nya lebih susah dari sini. Sudah selesai dicatat? Kalau udah kita lanjut ke nomor 11. Ada pertanyaan nggak? Atau mau pulang ke sesi pangkat? Mau belajar pangkat dulu nggak apa-apa kalau memang kalian merasa udah lupa gitu atau bingung tentang kenapa kalau memang kalian perlu ya belajar kasih sesi pangkatnya materi tentang pangkat. Karena semakin banyak pelajaran yang kalian ingat kan sebetulnya banyak yang makin lupa. Misalkan kalian ulang, aman ya. Jadi nggak perlu mengulang ke pangkat nih, nggak usah. Nggak usah. Oke, kita ke nomor 11 ya. Nah, nomor 11 ini ada fx-nya px pangkat 3 dikurang 8x kuadrat ditambah 3. Si fx-nya itu ada fungsi px pangkat 3 dikurang 8x kuadrat tambah 3. Lalu diketahui eh, nilai f ketika diturunkan, lalu x-nya sama dengan 2, itu hasilnya 16. Jadi antara keterangan soal yang dua ini, antara fx dan f turunan 2-nya itu berkaitan. Ya. Nah, nanti nyari nilai P-nya itu kalian dapatkan dari setelah kalian turunkan fungsi P F-nya, lalu nanti kalian masukin X-nya gantikan 2 nilainya. Gitu. Coba dulu ya. Mungkin sekitar 10 menit kabar kasih ya. Jadi turunkan dulu fungsi fx-nya, lalu hasil turunannya nanti gantikan X-nya dengan 2, maka nanti akan dapat nilai P-nya. Oke, jelas ya? Bisa? Saya coba dulu ya. Thank you buat yang sudah open cam, buat Idan, Sukma, Peter, Zepa tadi juga sudah open cam. Yang lain yang nggak ada kendala boleh open cam ya. Sampai 11:42 ya, nanti kita bahas ya. 10 menit ya. Jadi turunkan dulu fungsi fx-nya. Itu yang penting. Buat yang baru join, coba kerjakan nomor 11 ini, dibaca clue-nya. Nanti clue yang paling pertama itu menolong buat menyelesaikan nilai F1 dikurang 4 turunan 1 ditambah 2B ya. Sampai 11:42 tadi ya. Kita masuk ke waktu 8:01. Oke ya.
Ada yang dapat turunan fx-nya dulu nggak? Kalau fx-nya diturunin berapa jadi? Fx fx kurang 4x kuadrat ditambah 3. Kita cari turunan fx-nya dulu. Ada yang udah dapat turunan fx-nya berapa? Tahapannya itu dulu deh. Sebelum kalian fokus ke pertanyaan. Ada yang dapat nggak menurunkan nilai fx-nya? Jadinya berapa turunan fx? Persamaannya aja. Kalaupun ada p-nya nggak apa-apa. P-nya kan nanti akan ketemu di ketika kita masukin nilai 2 keturunannya. Ada yang dapat berapa persamaan turunan fx? Kak, ini Nah, jawabannya kalau turunannya ini 3px pangkat 2 min 16x. oke, good. 3px pangkat 2, 3px kuadrat min 16x. Oke. Nah, lalu kita pindah ke sini kan untuk nyari nilai p-nya nanti. Ya. Oke, kita masukin x-nya ganti dengan 2. Oke, f turunan waktu nilainya x-nya 2 gitu ya. 3p dikali x-nya ganti 2 kan. Kuadrat Hmm. per 16 kali 2. Oke, 2 kuadrat berapa? Ini kan f turunan 2-nya 16 ya. Ya. 2 pangkat 2 berapa? 12. 4. 3p pangkat 4 dikurang 16 kali 2? 32. 32. Oke, berarti ini 3p kali 4 kan 12p. Dikurang 32. Hasilnya 16 kan? Ya. Nah, 32-nya pindahin aja. Angka sama angka kita kumpulin ya. 16 plus 32 sama dengan 12p. Berarti 48 ya? P-nya Ya, berarti berapa? 48. 4. 4. Oke, dapat P-nya nih. Sip. Nah, tinggal kita cari F1-nya. Berarti kan dari fx. Tadi kan px pangkat 3 dikurang 8x kuadrat tambah 3 kan. Berarti fx itu sebenarnya kan p-nya kan tadi 4. X pangkat 3 kurang 8x kuadrat tambah 3. Gini jadi sebenarnya si fx-nya itu fungsinya sebenarnya ini. Ya. Kan? Oke. Nah, lalu kan berarti kan turunannya kan jadinya
kayak yang tadi ya, tinggal diganti aja. Turunannya kan tadi juga F turunan X-nya kan Ganti ke 3x 1. kuadrat min 15x. Berarti jadinya 3 kali 12 ya. 3 kali 4 3 kan kali 12. 12. X kuadrat dikurang 16x. Ini dia. Ternyata udah jelas, makin ketahuan ada P-nya, makin jelas fungsinya kan. Gitu. Nah, tinggal kita masukin F1-nya. Kita cari dulu F1-nya berapa. F1. Kan itu tadi kan F1 kan. Berarti 4 kali 1 pangkat 3 dikurang 8 kali 1 pangkat 2 ditambah 3. Ini berapa? Lalu 4F turunan 1. Berarti ini gantikan dengan 4 dikali F turunan 1. Berarti 4. Nanti kita cari dulu ya F turunan 1-nya berapa. Tinggal dikali 4 aja. F turunan 1-nya berarti 12 kali 1 kuadrat dikurang 16 kali 1. Nanti hasilnya dikali 4 aja. Atau kalau kalian mau ini, pakai konsep ke dalam kurung aja ya. Kita kurang dulu. 4 dikali 12 kali 1 kuadrat dikurang 12 kali 1. Ini. Kita cari nilai masing-masingnya, nanti baru kita cari 2P-nya kan udah gampang. P-nya kan udah dapat 4 ya. F1-nya berapa? 4 kali F turunan 1-nya berapa? Baru kita cek. Ada yang udah dapat berapa? F1-nya berapa? 4 F turunan 1-nya berapa?
Udah ada kan? Ada kan? F1-nya berapa jadi? 1/3 itu berapa? Min 4 kah? 1/3. Oh, dapatnya min 4 totalnya gitu maksudnya. Iya totalnya. Oke. 4 ya. 1/3 kan tetap 1 ya. 4 kali 1 berarti 4 dikurang 8 kali 1 kuadrat. Berarti 8 tambah 3. Ya. 4 kurang 8 tambah 3 berapa? Hmm, Negatif -1. Min Min 1. 1. Oke. Lalu yang 4 kali F1-nya? Ini yang min 4 ya. Iya. Yang Oke, berarti ini hasilnya 12 kali 1, 12 ya. Kurang 16. ya, 4 dikali min 4. hmm, Min 16 kan? Min 16. Oke. Dapat ya? Nah, udah nih. Berarti tinggal 2P-nya. Si tadi ini kan F1-nya min 1. Ya kan, ini min 1. Dikurang min 16 ya. Benar ya? Ditambah 2P-nya. 2P-nya berarti 2 kali 4. Berapa tuh? Min 1, min ketemu min plus. Plus 16, 2 kali 4. 8. Jadinya berapa nih? 23 Kak. 23. 23, Kak. Iya, mantap. Gak susah kan? Kalian yang bingungnya kayaknya yang di pecahannya doang. Ya, bentuk pecahan, ketemu pangkat. Kayaknya gitu, itu di sesi itu kayaknya yang bingung. Kalau yang begini mah enggak kan. Ini kan integral turunan biasa kan. Yang bingung tuh kemarin kayaknya yang 3 soal itu deh. Yang bikin kalian jadi pusing sendiri gitu ya. Ada pertanyaan buat yang ini? Ada pertanyaan kayak gitu. Oke, coba kasih 2 soal ini lagi. Semoga kalian bisa ingat konsepnya. Yang ini udah dicatat. Udah kabar pindahin ke soal berikutnya. Sudah? Ada pertanyaan? Nggak ada. Aman ya? Yuk. Coba lihat nomor 13 dan 14.
Oke. Nah, nomor 13, 14 ini kan perkalian. Kalau ada dua fungsi yang mau kita turunkan tapi bentuknya dikali seperti ini, pakai fungsi yang itu ya. Pakai fungsi ya. Pakai fungsi ya. Yang konsep perkalian. Masih ingat nggak? Anda buka dulu catatannya ya, biar kalian bisa. Yes. Kemarin kan kita belajar kalau ada dua fungsi yang dikalikan, kalian ingat, mungkin kalian lupa catatannya di mana. Nah, turunan dari suatu hasil kali. Ya, ini kan ada perkalian di sini ya. Nah, kalian bisa pakai konsep ini dikit-dikit. Udah Kak Bandar kasih juga di awal kemarin. Tentang contohnya. Semoga catatannya masih ada di kalian. Kalau nggak ada, Kak Bandar kasih lihat lagi. Pakai konsep yang ini. Jadi ibaratkan tadi dua fungsi itu dengan U dan V. Di mana si U-nya itu ada dua fungsi kan tadi ya, yang beda ya. Jadi ibaratkan si Y-nya itu U kali V begini. Oke, nanti U-nya itu si Fx, V-nya itu si Gx. Ya. Maka untuk turunannya kalian pakai konsep ini. U kali V aksen ditambah V kali U aksen. U kali V aksen ditambah V kali U aksen. Oke, udah ya, ini ingat ya. Ya, sekarang Kak Bandar pindah. Karena dari situ kita bisa ganti ini soalnya dengan konsep yang tadi. Nah, berarti kan ini si U-nya, ya kan? Ini U-nya nih. Ini U. Ya, ini si V-nya. Ingat tadi, Y sama dengan U kali V. Maka Y turunnya U V aksen ditambah V U aksen. Nanti pakai konsep yang ini. Pengerjakan yang nomor 13. Oke, bisa ya? U-nya udah jelas, V-nya udah jelas, konsepnya juga udah jelas. Semoga kalian bisa kerjakan ini. Masih ada 3 menit, coba kerjain dulu ya. Oke, U-nya kan 3x plus 1. Turunannya berapa? U-nya kan 3x plus 1. Turunannya berarti 3 doang kan? Oke, sekarang V-nya. V-nya berarti kan X min 2. Berarti V turunannya, turunan X min 2 berarti cuma 1 kan? Oke, tinggal masukin ke konsep ini. U kali V aksen. 2/3-nya gimana? 2/3-nya kan sebuah bilangan kan? Kalau sebuah bilangan diturunkan, itu kan jadi hasilnya 0. Ya enggak? Kalau angka diturunkan itu kan jadinya hasilnya jadinya dia 0. Oke. Masih ingat kan? Nah, ada dua cara. Bisa pakai cara ini, lalu kalian bisa juga pakai cara yang berikutnya begini adik-adik.
Y-nya kan 2/3 dikali 3x plus 1 dikali x min 2. Nah, kalian mau kalikan juga yang dalam kurang ini nggak masalah. 2/3 berarti 3x kali x berarti 3x kuadrat. Lalu 3x kali min 2 itu berarti min 6x. 1 kali x berarti plus x. 1 kali min 2 itu bisa min 2. Berarti 2/3 dikali 3x kuadrat dikurang 6x. 6x tambah, itu min 6 ya, sorry. 3 kali min ya. Berarti min 5x. Berarti min 5x dikurang 2. Nah, tinggal kali aja nih, 2/3 kali 3x itu kan berarti 2/3 ini coret aja ya, jadi 2x kuadrat. Terus 2/3 kali min 5 berarti min 10/3x. 2/3 kali min 2 berarti min 4/3. Nah, ini sebenarnya juga begini bisa. Nah, kalian mau turunkan dari sini juga nggak masalah. Nanti konsep ini dengan konsep yang ini itu pasti sama hasilnya. Ya, jadi ada dua cara kalau ketemu perkalian begini, kalian kalikan dulu semua, baru kalian turunkan, atau mau pakai konsep yang atas. Nanti hasilnya sama itu dua-duanya. Ya, coba dulu nomor 13, lalu nanti coba nomor 14 juga ya, besok kita bahas ya. Coba kerjakan dulu, silakan dicatat. Silakan di screenshot kalau perlu. Kalau kalian integral turunannya udah oke, kita masuk integral. Mungkin minggu depan masuk integral. Kalau tadi ini sebuah fungsi diturunkan, kalau integral dikembalikan fungsinya dari yang sudah diturunkan ke aslinya gitu. Itu integral. Sudah? Kalau sudah kita lanjut ya. Kita absen. Catat dulu aja kalau masih mau catat. Nggak apa-apa lewat 5 menit mungkin nggak apa-apa. Tiga belas B kak. Besok kita uji ya 13 B ya. Simpan dulu jawabannya itu. Mantap, mantap. Yuk kita absennya udah. Ya. Nanti 13-14 coba besok kita bahas ya. Baik konsepnya. Oke, ini aja yang open kan. 3, 2, 1. Tes. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi besok ya. Bye-bye. Jangan lupa 13-14-nya dikerjain ya. Bye-bye semuanya. Yo. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke.